Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Aisyarif di Gado-Gado ala Aisyarif. Kali ini di episode ketiga saya akan mengangkat Putri Indonesia 2020. Siapakah dia? Tetap setia bersama saya Aisyarif. Sahabat Indonesia, bersama saya sudah ada Panca Makmun yang biasa kami sapa dengan PM. Nah PM semoga selalu sehat ya, di rumah aja, dan kita semua memang harus di rumah aja. Nah, PM kan kebetulan sering berjumpa dengan Ayu Maulida ya. Sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia 2020, Ayu Maulida kita kenal sebagai model untuk di runway ya, paling sering di runway. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya perbedaan jalan di runway ketika menggunakan koleksi baju fashion designer dan lalu berjalan saat mengikuti ajang pageant. Nah itu satu. Lalu yang kedua adalah menurut PM sendiri, Ayu Maulida ini seperti apa? Sosok yang seperti apa? Karena kita tahu bersama bahwa PM adalah koreografer untuk malam final Putri Indonesia 2020. Silakan PM. Hai, aku sehat-sehat, alhamdulillah di rumah. Kegiatan aku selama di rumah aja nih, yang udah pasti olahraga di rumah. Kemudian juga setiap pagi aku selalu berjemur. Pas kebetulan mataharinya ada, aku langsung berjemur. Terus juga makan makanan yang sehat, minum vitamin. Kemudian juga kegiatan lain, aku nonton Netflix gitu. Terus juga suka mencari inspirasi dari YouTube. Jadi aku segala macamnya kalau mau melakukan hal-hal yang ingin aku ketahui, aku semua ngeceknya di YouTube. Dan bekerja juga balas-balas email atau balas-balas yang mesti dikerjakan untuk acara yang mendatang. Aku mulai ikut di karantina Putri Indonesia 2020. Aku udah bisa ngelihat kalau dia akan menjadi akan berpotensi untuk menjadi seorang Putri Indonesia. Dan pada awalnya memang belum kelihatan kalau dia yang akan menjadi Putri Indonesia, tapi saya sudah bisa memprediksi bahwa dia akan menjadi 3 besar di Putri Indonesia 2020. Dan ternyata dia adalah Putri Indonesianya yang di 2020. Memang selama waktu kita latihan di kelas koreografi itu, Ayuma memang benar-benar fokus dan benar-benar memperhatikan semua directions yang aku kasih di dalam kelas koreografi, baik dari mulai opening number, kemudian juga untuk penampilan di baju malam, kemudian juga pengumuman 11 besar, 6 besar, 3 besar, dan juga blocking-blocking untuk menjadi seorang Putri Indonesia. Jadi memang benar selama di kelas koreografi itu Ayuma benar-benar fokus dan benar-benar menjalankan semua directions yang aku kasih. Memang kalau jalan di runway fashion itu memang berbeda dengan di jalan panggung pageant. Kalau di fashion show itu lebih menonjolkan dan lebih mempresentasikan ke baju para desainer. Tapi kalau di panggung pageant, yang harus dipresentasikan adalah dirinya sendiri. Jadinya kalau bahasa ininya adalah lebih harus bisa menjual dirinya sebagai Putri Indonesia pada waktu itu. Itu perbedaannya. Oke Ai, sampai ketemu lagi di JFV Modesters yang di Jakarta. Bye. Sahabat Indonesia, bersama saya juga telah hadir Wita Juwita yang juga salah satu mentor untuk adik-adik kita berlima yang mengikuti ajang Face of Asia. Dan saya berdua Wita juga memberikan grooming, pengarahan agar mereka siap
saat mengikuti karantina dan malam final Face of Asia di Seoul, Korea. Nah, Wita, apa kabar? Semoga sehat ya, Wit. Nah, Wit, kita kan selama ini juga selama Jakarta Fashion Week berlangsung, kita selalu bersama-sama Ayuma ya. Kita melihat langsung proses bagaimana Ayuma begitu fokus menurut saya. Dan begitu kita juga mengikuti pelatihan di The Golden Space, lalu kita berangkat sama-sama menjadi chaperon. Kita mengikuti jalannya adik-adik kita selama di Seoul, Korea. Dan silakan Wita, bagaimana pandangan Wita terhadap sosok Ayu Maulida? Hai semuanya, saya Wita Juwita. Pertama-tama ingin mengucapkan congratulations Mas Ai atas YouTube channelnya. Teman-teman jangan lupa ya subscribe dan juga like YouTube channelnya Aisyah Ryu. Oke, berbicara mengenai Ayuma, saya dan Mas Ai sudah banyak mendampingi Ayuma dari semenjak dia mengikuti ajang JW Model Search ketika ada pemilihan icon. Terlihat di situ dia sangat gigih, dia sangat kompetitif, dia berjuang atas apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan. Namun memang pada saat itu belum kenyataannya memang apa yang dia mimpikan belum sesuai apa yang dia harapkan. Tetapi dia tidak menyerah karena dia masih memiliki PR untuk berkompetisi di Korea di ajang Asia Model Festival. Dan sebelum berangkat ke Korea, saya dan Mas Ai juga turut mendampingi Ayuma untuk ikut pembekalan materi bersama The Golden Space Indonesia mengenai consciousness personal branding, dimana di situ kita mengobrol lebih dalam dengan Ayuma dan juga peserta lainnya untuk mengetahui seberapa besar keinginan yang mereka mau dan seberapa banyak usaha yang akan mereka berikan. Dan terlihat sekali bahwa saya dapat merasakan betapa besar energi Ayuma untuk mengejar mimpinya, sehingga selama persiapan ke Korea dan begitu ke Korea dia tidak mengenal lelah. Karantina 3 minggu, dia mengikuti semuanya dengan keadaan puasa di Korea, dia tetap menjalankan puasanya. Dan kita berdua juga yakin ketika melihat dia di atas panggung dengan semua kepercayaan diri yang telah dibekali oleh dirinya dan juga teman-teman lainnya, disupport teman-teman lainnya, akhirnya dia dapat memenangkan Grand Prize winner. Dan saya dan Mas Ai di situ turut bahagia, kita berdua berteriak, kaget, senang, semua campur-campur. Dan yang pasti saat itu kita semua tahu dia masih ada PR untuk menggapai mimpinya. Itu adalah salah satu tangga, tetapi masih ada tangga-tangga lain. Salah satunya adalah mengikuti pemilihan Putri Indonesia. Sebelum acara Grand Final Putri Indonesia, Ayuma sempat mampir ke acara Model Search dan bertemu dengan saya. Lalu saya bercanda sama Ayuma, yuk kita foto bareng yuk, nanti kalau misalnya kamu menang kita nggak perlu nyari-nyari foto lagi, tinggal posting bilang selamat. Terus dia ketawa-ketawa aja di situ. Dan ternyata saya bilang sama dia, saya yakin kamu menang gitu, good luck ya, semoga dapat menggapai cita-cita dan menjadi Ayuma yang kita kenal seperti dulu. Dan ternyata dia menang, kita semua juga sama-sama senang, kita turut bangga. Dan di depan mata masih ada PR lagi untuk Ayuma mengikuti ajang Miss Universe. Salah satu yang membuat saya yakin bahwa dia dapat menggapai segala mimpinya adalah, mungkin tidak banyak orang tahu, saya bercerita dengan Mbak Intan. Saya waktu itu bilang, Mbak, kayaknya Ayuma menang. Selain karena faktor kegigihan, ada salah satu, saya traveling bareng sama dia, beberapa kali juga sering pergi sama dia. Dia itu tidak pernah meninggalkan sholat, dan kekuatan doa saya rasa yang juga selalu mengiringi langkah dia sehingga dia dapat menggapai semua yang dia cita-citakan. So, congratulations Ayuma atas segala prestasinya, dan semoga menjelang persiapan nanti ke Miss Universe, kamu dapat memberikan yang terbaik dan tetap menjadi Ayuma yang kita kenal.
Dan congrats again Mas Ai, sukses terus untuk YouTube channelnya. Sahabat Indonesia, bersama saya telah hadir Mbak Helena Abidin yang memberikan pelatihan di The Golden Space. Bersama saya juga tentunya 5 model yang dikirim ke Asia Model Festival, Face of Asia, termasuk juga untuk Ayu Maulida. Silakan Mbak. Saya mengenal Ayu saat Mas Ai datang ke The Golden Space Indonesia dengan beberapa rekan model lainnya untuk ikut dalam sebuah workshop yaitu Conscious Personal Branding. Terus terang waktu itu saya menangkap Ayu sebagai sosok yang masih muda namun memiliki kematangan emosional. Saya melihat dia sangat autentik, mempunyai jiwa leadership dan ekspresi diri yang sangat besar. Dia tidak takut untuk menceritakan hal-hal perih atau aspek-aspek emosional yang dia alami dalam hidup. Dia tahu itu tidak sempurna, tapi dia berani menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya dalam usia demikian muda dan mengubah tantangan itu dengan melakukan inisiatif-inisiatif yang membuat dirinya tampil semakin lebih dibandingkan dengan yang lain. Dengan inisiatif yang membuat dia menjadi seseorang yang independen, seseorang yang mempunyai jiwa leadership. Saya melihat dia mempunyai vulnerability dan juga authenticity yang akan memberikan dia sebuah kekuatan untuk karirnya di masa yang akan datang. Sahabat Indonesia, bersama saya juga telah hadir Laura Mulyadi, top model Indonesia. Apa kabar Laura? Semoga sehat-sehat ya walaupun kita di rumah aja. Nah Laura, saya ingin memberikan pertanyaan nih seputar Ayuma atau Ayu Maulida. Nah Laura sendiri kan sering sekali show ya bersama Ayuma ketika memperagakan koleksi fashion designer baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Laura terhadap sosok Ayu Maulida? Nah, ingat ya ketika itu kita sama-sama setiap malam di kamar saya saat karantina Face of Asia. Kita selalu berkumpul dan saya, Laura dan Wita Juwita memberikan asupan energi positif untuk mempersiapkan adik-adik kita nih yang berlima mengikuti karantina dan malam final Face of Asia. Nah silakan Laura, pandangannya mengenai Ayu Maulida. Hai Mas Ai, apa kabar? Aku dan keluarga syukur pada Tuhan dalam keadaan baik. Di situasi yang sulit ini, memang yang paling baik adalah jika memang memungkinkan itu untuk stay at home, and I'm trying my best to do that dan mengisi semuanya keseharian aku dengan kegiatan yang positif. Dan salah satu positivity yang aku dapat dari kegiatan di rumah aja itu bisa spending more time dengan Isabella, anakku, Matteo, dan aku bisa belajar masak lagi. Lalu I can actually bake the cakes yang menjadi favorit aku, and I can eat them. So sehari-hari paling kurang lebih kegiatan aku seperti itu, and then I still have my time for sure, kayak baca buku, menulis, dan sesuatu kegiatan yang membuat hati senang, positif, dan selalu menjaga kebersihan sih, walaupun yang lebih banyak bersih-bersih itu adalah suamiku. But whatever we do, we are trying to keep not only our health physically, tapi juga mental kita untuk selalu baik dan sehat. Bekerja dengan Ayuma udah bertahun-tahun sih sebenarnya, dan perkembangannya bagus sih menurut aku. Memang namanya kita bekerja sebagai model, itu mungkin orang awam mikirnya, oh sudah nih pantekannya seperti ini, padahal enggak. Seiring berjalannya dunia fashion, juga perubahan terhadap diri kita, baik itu secara fisik dan lain-lain, maupun secara mental, itu selalu harus ada perkembangan, pembaharuan, dan pembelajaran.
Dan kalau memang misalnya model menganggap, oh ya saya udah supermodel, atau enggak, oh ya saya udah jalan di panggung ini, dan berhenti untuk belajar atau berhenti untuk bertanya dan menerima saran dan kritikan, itu akan susah untuk maju. Dan di dalam industri ini, masuknya itu tidak begitu sulit sebenarnya. Kalau memang kamu punya tinggi badan atau keunikan dan karakter yang cukup kuat ya. Yang sulit adalah gimana kamu naik, dan yang paling sulit adalah gimana kamu bertahan. Nah, buat aku, yang aku lihat dari Ayuma, dulu aku juga sempat, saat dia masih di Surabaya ya, aku sempat show juga dengan dia di sana. I actually didn't know her name at that time. Terus ketemu lagi di Jakarta, oh iya ini Ayuma yang di Surabaya. Lalu ketemu lagi di Surabaya, langsung aku melihat, oh ya orang ini banyak kemajuan ya. Dan I really appreciate that. Dan untuk Ayuma dan juga untuk teman-teman model yang lain, jangan putus asa, karena kegagalan itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita bangun dari kegagalan itu dan belajar untuk selalu melangkah lebih maju. Oh iya, aku inget banget itu malam-malam ngumpul di kamarnya Mas Ai sambil persiapan baju-baju. Aku, Wita, Mas Ai, terus finalis dari Indonesia, salah satunya Ayuma. Dan we promise that night kalau kita akan jujur dan saling sharing dan terbuka. It was a great night. Semua memberikan apa yang ada di dalam hati mereka, dan without any judgment. Nggak ada juga yang merasa, oh saya lebih, oh saya kurang. Jadi memang basisnya adalah sharing pengalaman dan mencurahkan unek-unek sih sebenarnya agar final itu berjalan dengan lancar. And I'm so thankful that I was a part of that night. Dan besokannya saat aku kebetulan menjadi salah satu juri, pas aku melihat mereka semua tampil, itu auranya keluar semua. Dan saat aku lihat Ayuma jalan di panggung, it was so graceful. Bener-bener kelihatan banget percaya dirinya, kelihatan banget kecantikannya, dan I'm actually truly proud dengan semua achievement dia. Dan I think she really deserves to win. Karena Ayuma itu di mata aku, dia pantang menyerah. Itu nomor satu. Selalu mau berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari dirinya sendiri. Dan buat aku itu karakter seperti itu, mau belajar dan maju, it's one of the best characters a person can have. So aku berharap Ayuma bisa maju terus dan tetap menjaga kecantikan, baik itu di luar maupun yang paling penting adalah dari dalam. Go Ayuma! Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa sama-sama lagi berkarya dan berkarsa untuk mengembangkan dunia fashion Indonesia. And Mas Ai, thank you so much for having me, albeit virtually. And stay safe, stay healthy, and stay happy. Sahabat Indonesia, bersama saya telah hadir juga Ayu Maulida Putri Indonesia 2020. Nah, saya akan langsung menyapa ya. Ayuma, adikku, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam kondisi semuanya masyarakat Indonesia harus di rumah aja dalam mengatasi COVID-19 ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, tentunya dijauhkan dari stres. Baik adikku, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah, sekarang kan Ayuma menjabat sebagai Putri Indonesia ya. Tentunya ada tugas yang diemban selama setahun ke depan ya. Pertanyaan saya, apa itu tugasnya? Lalu selanjutnya adalah, kita sama-sama waktu itu beranjak atau kita pergi ke Korea, tepatnya di Seoul, untuk mengikuti Asia Model Festival dan Face of Asia. Ya, Ayu salah satu yang dikirim mewakili Indonesia bersama 5 model lainnya. Nah, lalu selanjutnya, mimpi apa yang belum Ayuma capai
ya, mimpi apa yang sekarang benar-benar Ayuma mimpikan. Selanjutnya adalah apa arti kalah dan apa arti menang untuk seorang Ayuma. Dan terakhir nih Ayuma, yang ingin saya tanyakan atau ingin saya himbau, mungkin ada pesan dari Ayuma untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Silakan Ayuma. Thank you so much kakak buat pertanyaannya. Jadi tugas selama 1 tahun ke depan sebagai Putri Indonesia adalah yang pasti sebagai perwakilan brand ambassador dari PT Mustika Ratu dan juga Yayasan Putri Indonesia sebagai represent wanita Indonesia di Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua yaitu adalah mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. The 2019 Face of Asia Grand Prize goes to 네, 축하드립니다. 여자 23번 인도네시아 아유마. Wah, kalau ngomongin masa itu ya Kak Ai, kayaknya unforgettable sih, mau sampai kapanpun juga. Karena di sana Ayu benar-benar ngerasa bersyukur banget dan seneng banget minta ampun ya kan. Pastinya itu kayak goosebump banget, ternyata Indonesia yang dipanggil sebagai Grand Prize winner Face of Asia. Ayu sangat-sangat senang sekali dan sangat-sangat bisa puas gitu loh. Aku bilang kayak Indonesia, we did it. Dan semoga untuk next di ajang Miss Universe bisa menghasilkan yang terbaik juga untuk Indonesia. Untuk mimpi selanjutnya, Ayu punya target, berharap sekali untuk bisa menjadi salah satu represent Indonesia di United Nations. Untuk arti kalah bagi Ayu itu adalah waktu untuk belajar dari Tuhan. Karena memang sebenarnya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu sudah Tuhan yang berencana. Jadi pasti ada hikmahnya. Dan di sana, di saat kita tetap bersyukur dan kita mau bangkit untuk belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari situlah kita akan mendapatkan kesuksesan. Dan arti kemenangan yaitu adalah sebuah ujian bagi kita. Karena percaya atau enggak, semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya. Jadi jangan kemenangan itu juga tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga tetap memberikan yang terbaik agar tidak jatuh. Karena terkadang yang pernah Ayu dengar juga itu benar menurut saya, yaitu adalah semakin kita menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya itu lebih gampang daripada mempertahankannya. All the message that I can give to you guys, don't forget to staying at home because that's the more important things for us right now to fight against COVID-19. So don't forget also to keep positive, be productive from home. Dan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk tetap berada di rumah, stay home, dan follow all the rules that government give for us. Karena dengan itu kita bisa bersama-sama melawan COVID-19. Thank you. Satu pesan dari saya untuk Ayuma, tetaplah rendah hati, jadi diri sendiri, tunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa Ayuma tidak hanya cantik fisik, tetapi juga cantik di dalam. Sahabat Indonesia, ada satu hal yang bisa dipetik di sini, bahwa segala daya upaya, usaha, tidak lain kita membutuhkan sebuah doa. Nah, doa ini yang saya lihat selalu digaungkan pada diri Ayu Maulidah. Dan Ayu Maulidah tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasanya ketika kami bersama-sama ada di Seoul, Korea selama masa karantina dan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri. Nah, baik sahabat Indonesia, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita di episode ketiga. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Bye! Sahabat Indonesia, sampai juga kita di penghujung episode ketiga. Jangan lupa terus setia bersama saya Ais Syarif di Gado-Gado ala Ais Syarif.
Dan sahabat Indonesia, sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye!